paling santai saja mengenai pelayanan kita, terus tentang bagaimana kita dekat dengan Tuhan, terus banyak hal, atau mungkin nanti ada yang rindu untuk bertanya, jadi supaya nanti akan terbuka, tersingkap sesuatu yang baru gitu ya. Nah, kita berdoa seperti yang kita doa Selasa yang lalu. Selasa yang lalu kan kita menerima sesuatu, jadi harus berhati-hati atau waspada terhadap nabi-nabi palsu, ya, terhadap nabi-nabi palsu. Nah, supaya kita ini tidak tertipu, kita tidak terjebak, tentunya kita harus punya kepekaan tersendiri, ya, harus peka supaya kita tidak mudah tertipu gitu ya. Jadi yang asli yang seperti apa, yang palsu seperti apa. Nah, jadi yang lebih mudah ini seperti ini. Kalau kita kan harus bisa nilai, misalnya seperti bahasa roh. Bahasa roh itu ada yang asli, ada yang palsu, ada yang dari Tuhan, tetapi juga kadang-kadang ada iblis yang menyusup gitu. Ya. Nah, kita harus peka. Nah, supaya kita tahu mana yang asli, mana yang palsu, ini tentunya kita harus mengalami yang asli dulu, yang asli. Jadi seperti kalau kita punya barang ya, barang branded itu, kalau pernah punya yang asli, itu nanti baru bisa menilai mana yang asli, mana yang palsu. Kita pasti tahu mana yang palsu itu kalau kita pernah punya ya. Contoh gitar ini aja, gitar yang saya pakai tadi. Kalau asli Yamaha, ya, yang asli Yamaha ini tetap ada ciri-cirinya tersendiri. Seperti ada gambar itu di bawah itu. Nah, itu ada cirinya seperti itu, ada gambar. Jadi ada kayu yang bentuknya bulat terus panjang gitu. Nah, itu Yamaha yang asli. Nah, jadi tapi kalau yang sepertinya asli tapi bukan, itu mutunya udah bagus tapi tidak ada labelnya itu. Nah, kita harus tahu yang seperti itu. Nah, untuk karunia ada nabi, ada guru. Nah, yang asli yang mana, palsu mana, kita akan tahu kalau kita sudah ngalami yang asli, gitu ya. Oke, jadi itu yang perlu kita waspadai. Jadi kalau supaya waspada ya kita tentunya harus tahu dulu mana yang asli, mana yang palsu. Nah, terus gini, ini banyak dari kita yang saat berdoa, coba secara jujur aja ya, secara jujur, kalau pas kita bareng-bareng berdoa, ini biasanya akan ada semangat itu, ada kekuatan itu. Tapi nah, ini dari sini dulu ya, ayat 1 dulu. Nah, kita baca. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka. Nah, ini yang perlu diperhatikan, mengutus mereka berdua-dua. Jadi ada pasangannya berdua, mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, ini jadi ini penting, kita perlu perhatikan. Jadi kalau kita ngelayani, kalau bisa itu ada pendampingan, supaya apa? Supaya lebih aman. Itu masih ada kawannya. Nah, contoh dari Musa dipakai Tuhan. Ada Musa, mesti ada Harun, ya kan? Musa ada pendampingnya Harun. Terus Elia kan nabi yang hebat juga. Di situ ada Elisa, selalu didampingi, ya kan? Terus Paulus juga rasul yang hebat juga, tetapi selalu ada pendampingan juga. Yang sering kita lihat adalah Barnabas. Nah, ini. Jadi di mana pelayanan itu selalu
ada temannya, ya berdua-dua gitu ya, setidaknya berdua-dua. Nah itu. Nah ini supaya pelayanan lebih maksimal. Itu makanya firman Tuhan kan mengajar kalau ada 2-3 orang sepakat dalam namaku, aku ada. Ya, kalau ada 2-3 orang berkumpul sepakat dalam namaku, aku ada. Nah ini tentang serangan balik itu. Nah ini kita rasakan yang sudah pelayanan bareng. Seperti saya selalu ada pendamping, ya paling enggak istri atau anak-anak rohani gitu. Nah ini terus kalau didampingi istri itu pun lebih enaknya kalau yang dilayani cewek, ya apalagi kalau cewek ini menghindari fitnah. Menghindari pemikiran orang yang nggak baik gitu. Nah terus dalam doa, ya ini dalam doa ketika Tuhan mengutus ke-70 murid, nah ini ya, sebenarnya Tuhan ini mempersiapkan, diberi kuasa gitu. Ya, diberikan kuasa. Jadi sebelum pergi mesti dihembusi dengan Roh Kudus, gitu ya. Dihembusi dengan Roh Kudus. Nah, supaya apa? Supaya sesuatu yang terjadi. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi ayat-ayat ini perlu kita kadang-kadang perlu kita hafal seayat 2 ayat yang bisa menjadi pelindung kita. Ini coba kita lihat. Lukas 10 ayat 17. Lukas 10 ayat 17 sampai yang ke-20. Ya, ini penting, ini perlu kita cermati. Oke, saya bacakan. Kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ya, setan-setan takluk kepada kami demi namamu, demi nama Tuhan. Nah, artinya setan itu takluk kepada kita. Ini nanti kita akan sharing bisa membuktikan ini. Nah, terus lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah ini jatuh jadi seperti kilat dari langit. Nah ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Oke ya. Nah ini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Yang pertama untuk menginjak ular dan kalajengking. Menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Menahan artinya ada sesuatu benteng yang bisa menahan serangan. Amin. Nah ini. Oke ya, jadi yang pertama. Nah, yang pertama ini, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi ini menandakan kita punya otoritas yang tinggi. Ada otoritas yang cukup kuat. Ya. Pak Nyoman pernah ngalami belum yang misalnya diundang orang, Pak doakan saya gitu kan. Sampai di rumahnya orangnya langsung sembuh, itu pernah nggak? Pernah. Pernah ya. Pernah. Jadi belum diapa-apakan sudah sembuh. Ya, Mas Anoit, saya mengagungkan Tuhan. Ya. Jadi sering sekali
Ya. Jadi ada seperti ini, saya menelpon atau bicara dengan teman saya, istrinya di rumah yang sembuh. Ya. Jadinya segala sesuatu yang saya bilang itu kepalamu begini, lenganmu begini. Nah, tapi istri saya dia bilang seperti itu. Nah itu kita doa, besoknya saya tanya sembuh istrinya. Istrinya sembuh. Gitu. Oke. Ya kita cuma saksi saja seperti itu ada. Banyak juga yang hal-hal yang semacam itu. Jadi ada yang langsung reaksi, yang rebah langsung juga pernah. Ada ya. Jadi dia baru nyampe rumah rebah. Itulah keagungan Tuhan. Oke, ya. Kita hanya saksi, saya hanya menyaksikan saja. Kita ini alat saja ya kan. Nah ini. Nah mungkin dari Pak Nyoman itu, mungkin ada yang lain yang dipakai seperti itu, pernah ngalami. Jadi doakan orang, kita belum apa-apa, orangnya sembuh atau setannya kabur gitu. Pernah enggak? Iya, Pak. Pernah ngalami ya? Jadi ceritanya itu anaknya kakakku kedua itu mau sekolah. Terus kemarin itu habis minum es. Jadi dia nggak bisa kalau habis minum es itu jadi batuk-batuk itu nggak berhenti. Terus padahal udah mau sekolah gitu. Terus saya lihatnya kasihan. Terus saya pakaiin baju, kemudian saya doakan gitu. Saya doakan, saya pegang lehernya, saya doakan, saya patahkan segala virus sama bakterinya. Terus kemudian langsung sudah nggak batuk. Terus kemudian udah pulang sekolah sampai sore masih batuk gitu. Enggak gitu. Dia sengaja dia kayak jarak gitu ya. Gitu. Sebenarnya dia tahu sudah sembuh. Sudah gitu. aman. Gitu. Oke ya. Nah jadi ini yang kami alami di mana-mana ya, bukan cuma di sini tapi sudah berapa kali. Ini contoh yang di Ponorogo ini kan ada teman tentara. Nah teman tentara ini minta gini, dulu ada warok Ponorogo yang dulu lumpuh terus bertobat terima Tuhan. Ya, dari kelumpuhannya dia disembuhkan dengan waktu yang cukup cepat gitu ya. Nah terus karena ini kenal warok ini sama tentara ini, waktu itu si orang dari TNI ini sakit gitu, sakit cukup berat gitu. Nah karena waktu itu sebelum saya diminta untuk melayani, dulu pernah ada dukun diundang, belum sampai rumah kejadian ya seperti yang saudara Bu Febi waktu ngundang saudaranya dari dukun dari Ambon, belum sampai berbuat sesuatu sudah tumbang duluan ya kan. Nah ini sama kejadiannya, ngundang kiai belum sampai rumah tabrak mobil mental ya kan, nggak jadi perang. Nah sekarang giliran kita yang diundang, baru ditelepon itu, telepon, Mas minta tolong ya besok ke rumah. Oh ya Pak, siap saya bilang ya kan. Besok baru mau datang ini. Nah orangnya waktu kami datang ke sana itu langsung mimpi roh-roh yang di dalam tubuhnya termasuk ilmu-ilmunya ini pamitan semua, pamitan. Katanya aku ndak betah lagi di rumahmu, aku mau pergi, dadah gitu. Jadi belum kita apa-apain, mereka udah gentar gitu. Nah ini yang ada nilai plus untuk anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Ini bisa terjadi dalam hidup kita. Belum apa-apa loh, saya belum kerja ini, tapi setannya sudah kabur duluan. Ya seperti saudara Bu Febi kan udah tahu sendiri kan. Itu cuma baru telepon kan waktu di Surabaya, baru ditelepon dari Jakarta. Nah sudah langsung ada kemajuan anaknya ya kan. Nah ini. Nah terus yang kemarin itu juga kami melayani, ada anak kesurupan di daerah sini, nggak jauh dari sini ya. Waktu itu
baru saja ditelepon juga sama, baru ditelepon, terus ya saya siap, saya datang, saya bilang, saya langsung ke sana meluncur nanti sore. Nah, anak ini langsung ngomong, kalau ngomong sama saya ngomongnya Pak D. Udah tua jadi Pak D ya kan. Pak D, tadi sebelum Pak D datang ini saya nih rasanya sudah ketakutan katanya. Nggak tahu kenapa kok bisa ketakutan gitu. Nah jadi cemberut aja gitu, mukanya aneh gitu. Nah ternyata rohnya itu ketakutan. Nah ini membuktikan firman Tuhan bahwa kita ini sudah diberi kuasa, ya kan, sudah diberi kuasa. Itu dibuktikan kalau kita nanti ya coba misalnya ketemu orang gila, orang apa, dipelototin aja. Itu bisa membuktikan ada kuasa enggak kita ini. Seperti ini tadi. Jadi istilahnya kalau kita nyebut kita ini laskar Kristus, bukan cuma atributnya yang ada, tetapi benar-benar punya jati diri atau tanda pengenal sebagai laskar Kristus, gitu ya. Nah, jadi laskar Kristus ini kan mesti tangguh, mesti enggak gampang menyerah, bukan orang yang cengeng, ya kuat hatinya, gitu ya. Oke, kita akan berdoa untuk masing-masing kita supaya dipenuhi pengurapan. Nah supaya apa yang difirmankan Tuhan ini benar-benar nyata untuk kita. Jadi malam besok mau buka toko gitu. Nah toko baru kan. Dulu toko ini bekas dipakai salon, dipakai dealer, itu selalu gagal, selalu bangkrut gitu. Nah terus ini kebetulan anggota tim kita, anggota persekutuan doa, ngundang dari gerejanya. Nah waktu doa, nah saya kan cuma sebagai tamu undangan waktu itu, bukan yang layani. Nah cuma diundang gitu aja, ayo mas doa gitu, ayo. Nah waktu saya berdoa, kami berdoa bersama, terus kita lihat di atas buffet gitu ada muncul sosok perempuan, penampakan. Nah pendeta ini dikasih tahu nggak percaya dia, nggak percaya ini ada roh perempuan. Wah kita nggak usah pikiran macam-macam. Nah saya biarin aja, orang yang nggak percaya biar rasain dulu lah, nanti akan percaya gitu. Bener langsung ketimpa dia, kepalanya pusing nggak karu-karuan pokoknya. Nah terus waktu itu tibalah saatnya setelah usai kami dengar firman, sharing firman. Nah pendeta ini mulai mengurapi dengan minyak urapan. Ini asli minyak zaitun, langsung diurapi di tiang-tiang pintu. Nah di tiang pintu gitu. Nah terus waktu doa ini anak rohani saya namanya Jevin yang dari Manado ini berkata seperti ini. Wah, urapannya palsu itu, Pak. Nah, urapannya palsu katanya. Ya, saya karena ini rame orang ya saya senggol aja, ngawur kamu nih, ngawur. Nah, setelah sepi baru cuma saya dengan tuan rumah gitu tinggal ini karena saya harus sampaikan itu gitu. Nah terus akhirnya cerita-cerita gini, saya tanya ini anak ini, kamu kok bisa ngomong kalau urapan tadi palsu? Apa yang kamu lihat gitu? Iya Pak, saya lihat itu urapannya itu waktu dioles cuma jadi garis hitam gitu, cuma jadi garis hitam. Nah terus yang membedakan apa dengan pelayanan kita? Nah kalau biasanya Pak Nano mengurapi, ini yang saya lihat itu langsung jadi garis api gitu, langsung jadi garis api, ada api di situ. Nah makanya iblis nggak berani masuk. Tapi yang itu istrinya pendeta aja ketimpa sampai pusing. Nah ini ya kan. Jadi
bisa membedakan ini kalau kita sudah ngerti mana yang asli gitu. Urapan pun bisa palsu gitu. Gitu ya. Ya. Terus di KKR ini yang suka ikut KKR ini perhatikan. Yang suka ikut KKR asli dan endaknya ya mungkin pendetanya bagus, khotbah bagus, urapannya kuat, tapi kita tetap juga harus punya filter, harus waspada gitu. Nah dulu waktu itu saya di Ambarawa ada undangan KKR. Ya saya juga cuma tamu karena saya masih belajar waktu itu. Masih belajar. Nah kebetulan tamu hamba Tuhan ini yang KKR ini dari kalau aslinya itu dari India, tapi waktu itu dia tinggal di Malaysia. Jadi dari Malaysia. Nah terus khotbahnya bagus memang. Terus waktu itu ada tantangan untuk altar call. Nah waktu altar call banyak yang maju tuh, termasuk orang-orang kita ini ikut maju. Nah saya sendiri waktu itu kan namanya KKR seneng tuh didoakan maju, doakan maju gitu kan. Kebetulan waktu itu sudah penuh gitu, jadi saya mau maju itu kayak ada yang menghalangi gitu. Bahkan ada suara yang langsung ke telinga saya. Ada suara seperti ini. Bukan saatnya lagi kamu minta dilayani, tetapi sekarang saatnya kamu melayani. Wah itu ditahan, jadi saya ditahan. Terus saya masih tanya sama Tuhan, Tuhan apa maksud perkataanmu ini? Coba kamu lihat itu, mata saya dibuka tuh serat itu, dibukakan. Nah ternyata yang orang-orang tumbang. Nah waktu itu Tuhan perlihatkan ke saya ini ada tangan yang besar gitu, besar, terus kukunya panjang-panjang berbulu. Jadi jelas bukan tangan Tuhan, berbulu semua. Nah tangannya kayak gini, syap gitu, syap gitu. Jadi pas ini tumbang, babak, syap, tumbang. Nah ini makanya kita nggak boleh terlalu bangga kalau ada yang tumbang-tumbang. Kadang-kadang ada yang asli, ada yang iblis itu campur tangan gitu. Kalau saya lihat bukan pendetanya yang palsu, bukan pendetanya yang palsu, tapi ada iblis yang menyusup. Ada iblis yang menyusup. Ya, jadi yang perlu hati-hati gini loh, kadang-kadang kita ini kan nggak boleh langsung klaim ini pendetanya yang palsu, belum tentu. Nah kita harus lebih teliti nilainya. Jadi saya lihat pengajarannya waktu saya merasakan urapan pertama, ini benar-benar urapan dari Tuhan. Firman Tuhan benar, bagus, saya bisa rasakan. Tetapi ketika altar call, iblis nyusup waktu itu. Itu yang mencemarkan roh. Nah ini yang perlu waspada, karena iblis pun bisa menyamar gitu, menjadi malaikat tenang gitu ya. Nah ketika itu saya ditugasi Tuhan, ya sekarang kamu berdoa hancurkan kuasa itu supaya tidak semua orang ini tidak ikut tercemar rohnya. Waktu saya berdoa